Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nodiantoro Sumarliswi Cahyono, NIM K77175052, Barokah Nova Astuti, NIM K77180118, Carolina Eva Zayyena, NIM K77180119, dan Diah Ayu Kartikasari, NIM K77180028. Di sini, kami akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai analisis time series. Time series adalah serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Analisis time series mempelajari pola gerakan nilai-nilai variabel pada satu interval waktu, misalnya minggu, bulan, tahun yang teratur. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa pola lama akan terulang. Dalam melakukan analisis time series, kelompok kami menggunakan metode linear least square. Berikut adalah laporan keuangan yang kelompok kami analisis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Barokah Nova Astuti, NIM K77180018. Di awal video tadi sudah disajikan laporan keuangan 8 periode akuntansi perusahaan XXX. Laporan keuangan tersebut akan saya gunakan sebagai acuan dalam perhitungan analisis rasio. Analisis rasio sendiri dihitung untuk sebagai acuan dalam perhitungan analisis time series yang akan kita bahas dalam video kali ini. Langsung saja kita menuju perhitungan analisis rasio yang pertama, yaitu ada current ratio. Rumus dari current ratio adalah aset lancar dibagi dengan utang lancar. Aset lancar yang dimiliki perusahaan di tahun 2006 sebesar Rp1.474.488. Sedangkan utang lancar yang dimiliki perusahaan di tahun 2006 sebesar Rp1.178.701. Sehingga current ratio yang dihasilkan adalah 125,09%. Analisis rasio yang kedua adalah quick ratio. Rumus dari quick ratio adalah aset lancar dikurang persediaan dibagi dengan utang lancar. Aset lancar dikurang persediaan yang dimiliki perusahaan di tahun 2006 sebesar Rp1.474.488. Sedangkan utang lancar yang dimiliki perusahaan di tahun 2006 sebesar Rp1.178.701. Sehingga quick ratio yang dihasilkan adalah 125,09%. Yang ketiga yaitu debt to equity ratio. Rumusnya adalah total utang dibagi dengan ekuitas. Total utang yang dimiliki perusahaan di tahun 2006 sebesar Rp1.200.674. Sementara ekuitas yang dimiliki perusahaan di tahun 2006 sebesar Rp365.109. Sehingga debt to equity ratio yang dihasilkan sebesar 328,85%. Analisis rasio yang keempat adalah debt ratio. Rumusnya yaitu total utang dibagi dengan total aset. Total utang yang dimiliki perusahaan di tahun 2006 sebesar Rp1.200.674. Sedangkan total aset yang dimiliki perusahaan di tahun 2006 sebesar Rp1.506.000.
Rp65.783. Sehingga DEP rasio yang dihasilkan adalah 76,68%. Analisis rasio yang kelima yaitu net profit margin. Rumusnya, laba bersih setelah pajak dibagi dengan total pendapatan. Laba bersih setelah pajak dari perusahaan di tahun 2006 sebesar Rp103.781. Sedangkan total pendapatan di tahun 2006 sebesar Rp302.796. Sehingga net profit margin yang dihasilkan adalah Rp34,27. Selanjutnya adalah return on asset ratio. Rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. Laba bersih setelah pajak pada perusahaan di tahun 2006 sebesar Rp103.781. Sedangkan total aset yang dimiliki perusahaan di tahun 2006 sebesar Rp1.565.783. Sehingga return on asset ratio yang dihasilkan sebesar 6,63%. Analisis rasio yang terakhir adalah return on equity ratio dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Laba bersih setelah pajak perusahaan di tahun 2006 sebesar Rp103.781. Sedangkan ekuitas pemegang saham perusahaan di tahun 2006 sebesar Rp365.109. Sehingga return on equity ratio yang dihasilkan adalah 28,42%. Perhitungan analisis rasio yang tadi sudah kita lakukan pada tahun 2006 akan kita ulang pada tahun-tahun selanjutnya sampai dengan tahun 2013, yaitu dari tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan yang terakhir pada tahun 2013. Sehingga akan menghasilkan perhitungan analisis rasio sebagai berikut. Langkah selanjutnya setelah kita melakukan perhitungan analisis rasio, yaitu kita melakukan rekap analisis rasio. Nah, rekap ini akan digunakan sebagai rincian dari perhitungan analisis rasio sebelumnya yang akan memudahkan kita dalam melakukan perhitungan analisis time series. Rekap analisis rasio dapat dibuat dalam bentuk tabel. Nah, dalam tabel ini kita akan memisahkan mana analisis rasio yang masuk pada likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas, seperti yang tertera pada video. Dalam tabel ini sudah dilakukan rekap, yaitu analisis rasio dari tahun 2006 sampai tahun 2013 atau 8 periode akuntansi dalam perusahaan PT XXX. Sebagai contoh, yaitu pada tahun 2006, current rasio sebesar 125,09%, quick ratio di tahun 2006 125,09%, ada debt to equity ratio 328,85% di tahun 2006, debt ratio tahun 2006 sebesar 76,68%, dan net profit margin sebesar 34,27% di tahun 2006. Return on asset ratio 6,63% dan return on equity ratio 28,42%. Dalam rekap ini akan memudahkan kita dalam melakukan perhitungan analisis time series yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Kartikasari akan menjelaskan analisis time series rasio profitabilitas. Yang pertama adalah analisis time series net profit margin.
Dalam menganalisis, kelompok kami menggunakan metode linear least square, di mana langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengisi kolom Y dengan data yang akan dianalisis. Dalam hal ini adalah data mengenai net profit margin. Kemudian, mengisi kolom X dengan mempertimbangkan persamaan sigma X sama dengan 0. Data yang kami analisis terdiri dari 8 tahun. Oleh karena itu, data yang kami analisis adalah merupakan data genap. Maka, dalam hal mengisi kolom X, sigma X sama dengan 0, angka 0-nya berada di antara tahun 2009 dan 2010. Yang kemudian, selisihnya adalah 2 angka. Maka, dalam kolom X diisi dengan angka min 7, min 5, min 3, min 1, 1, dan seterusnya, hingga ketika dijumlahkan menghasilkan nilai 0 atau angka 0. Kemudian mengisi kolom XY, di mana kolom XY diperoleh dengan mengkalikan nilai di kolom X dengan nilai di kolom Y. Begitu seterusnya hingga tahun 2013, kemudian dijumlahkan. Selanjutnya untuk kolom X kuadrat diperoleh dengan mengkalikan nilai X dengan nilai X, atau misal min 7 kali min 7, dan seterusnya hingga tahun 2013, kemudian dijumlahkan. Setelah melakukan rangkaian langkah tersebut, langkah selanjutnya adalah dengan menghitung nilai A, yaitu menggunakan rumus sigma Y dibagi N. Dalam hal ini diketahui bahwa sigma Y 338,85% dengan N yaitu jumlah tahun adalah 8, kemudian ditemukan hasil 42,36%. Setelah menghitung nilai A, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai B, yaitu dengan menggunakan rumus sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Dalam hal ini sigma XY-nya adalah min 180,93% dibagi dengan sigma X kuadrat yaitu 168, dan ditemukan hasil min 1,08%. Dari perhitungan nilai A dan nilai B, ditemukanlah persamaannya, yaitu Y sama dengan 42,36% dikurangi 1,08% X. Setelah menentukan atau ditemukan persamaannya, langkah selanjutnya adalah melakukan forecasting. Kelompok kami melakukan forecasting di tahun 2014. Apabila Y 2014, maka nilai X sama dengan 9. Y 2014 sama dengan 42,36% dikurangi 1,08% X, di mana X tersebut adalah nilai tahun forecasting. Dalam hal ini nilai X-nya adalah 9. Maka dari persamaan tersebut ditemukan hasil sebesar 32,66%. Dari perhitungan forecasting dapat disimpulkan bahwa net profit margin PT XXX pada tahun 2014 adalah sebesar 32,66%. Rasio selanjutnya adalah analisis time series return on asset ratio PTXX. Sama dengan sebelumnya, kelompok kami menggunakan metode linear least square, yaitu langkah pertama dengan mengisi kolom Y. Dalam hal ini adalah return on asset ratio, data mengenai return on asset ratio. Kemudian mengisi kolom X sama seperti sebelumnya, demikian, sehingga dijumlahkan hasilnya 0. Kemudian untuk kolom XY sama seperti sebelumnya, diperoleh dengan mengkalikan nilai X dengan nilai Y. Kemudian X kuadrat diperoleh dengan mengkalikan nilai X dengan X, kemudian dijumlahkan. Nilai A dalam analisis time series return on asset ratio ditemukan hasil 8,66%. Untuk nilai B ditemukan hasil sebesar min 0,36%. Dari perhitungan nilai A dan nilai B tersebut ditemukan hasil persamaan, yaitu Y sama dengan 8,66% dikurangi 0,36% X. Dari persamaan yang diperoleh tersebut, kemudian kita bisa melakukan forecasting di tahun 2014. Y 2014, maka nilai X-nya adalah 9. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa untuk data genap itu selisihnya adalah 2 angka. Berarti apabila tahun 2013 itu X-nya 7, berarti untuk tahun 2014 itu X-nya 9. Y 2014 sama dengan 8,66% dikurangi 0,36% X. X di sini kemudian dirubah dengan nilai 9 sehingga ditemukan hasil 5,46%. Dari perhitungan forecasting tersebut dapat disimpulkan bahwa return on asset PT XXX pada tahun 2014 adalah sebesar 5,46%. Analisis time series yang terakhir mengenai rasio profitabilitas adalah analisis time series return on equity ratio. Metodenya masih sama dan langkahnya pun sama. Untuk kolom Y
berisi data mengenai return on equity ratio. Kemudian kolom X sama, kolom XY juga diperoleh dari perhitungan atau perkalian dari nilai X dengan nilai Y. Kemudian kolom X kuadrat juga diisi dengan perkalian nilai X dengan nilai X. Semuanya kemudian dijumlahkan. Kemudian menghitung nilai A dengan menggunakan rumus sigma Y dibagi dengan N, yang kemudian ditemukan hasil sebesar 22,89%. Selanjutnya adalah menghitung nilai B dengan menggunakan rumus sigma XY dibagi sigma X kuadrat, yang kemudian ditemukan hasil sebesar min 2,13%. Dari perhitungan nilai A dan nilai B tersebut, didapatkan hasil persamaan yaitu Y sama dengan 22,89% dikurangi 2,13% X. Yang kemudian bisa kita gunakan untuk forecasting tahun 2014. Dengan 2014 memiliki nilai X yaitu 9, dan nilai 9 tersebut dimasukkan ke dalam rumus seperti biasa, dan ditemukanlah hasil sebesar 3,71%. Dari perhitungan forecasting tahun 2014 ini maka dapat disimpulkan bahwa return on asset ratio PT XXX pada tahun 2014 adalah sebesar 3,17%. Demikian analisis time series mengenai rasio profitabilitas. Saya Carolina Eva Zayena akan melanjutkan penjelasan mengenai perhitungan analisis time series untuk rasio likuiditas. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah current ratio. Untuk kolom Y diisi dengan hasil perhitungan dari yang telah dilakukan sebelumnya dari tahun 2006 hingga tahun 2013. Kemudian dijumlah hingga mendapatkan hasil 1.302,17%. Kemudian sama seperti sebelumnya, untuk kolom X itu diisi dengan angka-angka sebagai berikut. Kemudian lanjut ke kolom XY atau X kali Y dengan mengkalikan kolom X dengan kolom Y sehingga menghasilkan angka-angka sebagai berikut. Kemudian dijumlah sehingga menghasilkan 557,15%. Kemudian untuk kolom selanjutnya ada X kuadrat, yaitu dengan mengalikan X dengan X sehingga menghasilkan angka 168. Selanjutnya yaitu menghitung A dengan menggunakan rumus sigma Y bagi N. Untuk sigma Y diisi dengan hasil dari jumlah pada perhitungan current ratio yaitu 1.302,17% dibagi dengan 8, kemudian menghasilkan perhitungan yaitu 162,77%. Kemudian untuk perhitungan B yaitu dengan rumus sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Sigma XY menghasilkan 557,15% dibagi dengan 168 sehingga akan menghasilkan perhitungan yaitu 3,32%. Maka persamaannya adalah Y sama dengan 162,77% ditambah 3,32% X. Selanjutnya adalah menghitung forecasting. Y 2014 maka nilai X sama dengan 9 sehingga Y 2014 persamaannya kita masukkan yaitu 162,77% ditambah 3,32% X. X di sini kita masukkan dengan nilai X pada yang telah disebutkan atau dijelaskan sebelumnya sehingga menghasilkan angka 192,62%. Sehingga current ratio PT XXX pada tahun 2014 adalah sebesar 192,62%. Selanjutnya adalah perhitungan kedua untuk rasio likuiditas yaitu perhitungan quick ratio. Masih sama seperti sebelumnya, kita mempersiapkan kolom Y dan mengisi dengan angka-angka yang telah diperhitungkan atau telah kita hitung sebelumnya dan disesuaikan dengan tahun-tahun yang bersangkutan. Kemudian dijumlahkan lalu mengisi kolom X dengan angka-angka yang sama seperti sebelumnya, kemudian mengkalikan antara X dengan Y sehingga menghasilkan angka-angka sebagai berikut.
Lalu kita jumlah untuk total X-nya menghasilkan 557,15%. Untuk X kuadrat masih sama, yaitu dengan mengkalikan X dengan X. Selanjutnya adalah menentukan nilai A dan nilai B. Untuk nilai A dan nilai B rumusnya sama, sehingga pada perhitungan kali ini nilai A untuk quick ratio menghasilkan 192,77% dan untuk nilai B 3,32%, sehingga persamaannya adalah Y sama dengan 192,77% ditambah dengan 3,32% X. Untuk forecasting Y 2014 maka nilai X sama dengan 9, sehingga nilai X diganti dengan nilai 9 menghasilkan 192,62%. Jadi untuk quick ratio PT XXX pada tahun 2014 adalah sebesar 192,62%. Saya akan menjelaskan analisis time series debt to equity ratio dan debt ratio pada tahun 2006 sampai 2013. Debt to equity ratio berjumlah 1352,91%, XY minus 3079%, S kuadrat 168. Metode linear least square, A sama dengan sigma Y dibagi N, hasil 169,11%. B sigma XY dibagi sigma X kuadrat, hasil minus 18,33%. Untuk forecasting 2014, X berjumlah 9 dengan hasil 4,17%. Jadi, debt to equity ratio pada tahun 2014 adalah sebesar 4,17%. Analisis time series debt ratio dengan quick ratio 783,46%, XY minus 1943,88%, S kuadrat 168. Metode linear least square, A dengan hasil 97,93%, B dengan hasil minus 11,57%. Untuk forecasting tahun 2014, X berjumlah 9 dengan hasil minus 6,20%. Jadi, debt ratio pada tahun 2014 adalah sebesar minus 6,20%. Cukup sekian penjelasan dan pemaparan dari kelompok kami mengenai perhitungan analisis time series. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.